Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Sri Mulyati. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Faktor Psikologis dalam Belajar dan Guru dalam Proses Pembelajaran, yang beranggotakan Deva Fauzan, Eva Putri, dan saya sendiri Widya Binti. Latar belakang. Dalam dunia pendidikan, tenaga pendidik harus memahami tentang psikologi pendidikan. Psikologi atau kejiwaan merupakan aspek penting dalam bidang pendidikan. Keberhasilan seseorang pendidik dalam melaksanakan segala tugasnya merupakan pengaruh oleh seluk-beluk pendidikan, terutama psikologi dalam pendidikan. Seorang pendidik diharapkan memiliki pengetahuan yang tepat tentang psikologi pendidikan karena sangat bermanfaat dalam kegiatan pembelajaran untuk peserta didik. Psikologi pendidikan sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia di dunia pendidikan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan hasil pembelajaran yang baik. Rumusan masalah yang pertama yaitu apa saja faktor-faktor psikologi pendidikan, yang kedua yaitu apa saja tugas dan faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran guru. Tujuan masalahnya yaitu yang pertama menjelaskan tentang faktor-faktor psikologi pendidikan, yang kedua menjelaskan tentang tugas dan faktor guru yang mempengaruhi proses pembelajaran. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Mbak Eva Putri. Selanjutnya, psikologis pendidikan. Secara garis besar, psikologi pendidikan merupakan disiplin ilmu psikologi yang mempengaruhi proses belajar mengajar dalam sebuah pendidikan. Bidang psikologi pendidikan mempelajari interaksi antara individu, lingkungan, dan proses belajar. Guru dapat memanfaatkan pengetahuan ini untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan optimal siswa. Selanjutnya, faktor-faktor psikologis. Yang pertama yaitu ada intelijensi. Taraf intelijensi yang tinggi pada siswa akan mempermudah baginya dalam memecahkan masalah-masalah akademis di sekolah. Dengan kemampuan intelijensi di sekolah, dengan memanfaatkan intelijensi yang baik tersebut, maka mereka pun akan mampu meraih prestasi belajar terbaiknya. Yang selanjutnya ada bakat. Secara umum, bakat adalah kemampuan yang potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Selanjutnya ada minat. Minat adalah ketertarikan secara internal yang mendorong individu untuk melakukan sesuatu atau kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu hal. Yang selanjutnya ada kreativitas. Kreativitas ialah kemampuan untuk berpikir alternatif dalam menghadapi suatu masalah sehingga ia dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang baru dan unik. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Mas Deva Fauzan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas guru dalam proses pembelajaran. Yang mana tugas guru dalam proses pembelajaran ada 3. Yang pertama, merencanakan, yang kedua, melaksanakan, dan yang ketiga, yaitu evaluasi. Dalam proses merencanakan, di sini ada 4 hal. Yang pertama, tujuan pembelajaran, yang kedua, bahan ajar, yang ketiga, proses pembelajaran, dan yang keempat adalah alat penilaian. Yang pertama, yaitu tujuan pembelajaran. Salah satu hal yang penting di dalam suatu pembelajaran adalah menyampaikan tujuan pembelajaran kepada peserta didik, agar peserta didik dapat mencapai atau memahami apa yang nantinya akan didapatkan setelah proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, bahan ajar. Bahan ajar merupakan salah satu bagian terpenting di dalam suatu proses pembelajaran. Bahan ajar sendiri merupakan sebuah sarana atau alat pembelajaran yang berisikan tentang materi pembelajaran, metode-metode. Yang ketiga adalah proses pembelajaran yang diciptakan. Salah satu faktor penting di dalam suatu pembelajaran yang dapat memaksimalkan kesempatan pembelajaran bagi peserta didik yaitu proses penciptaan lingkungan pembelajaran yang nyaman. Yang mana dengan penciptaan lingkungan pembelajaran yang nyaman tersebut, para peserta didik bisa melaksanakan suatu proses pembelajaran dengan maksimal.
Yang keempat yaitu alat penilaian. Alat penilaian di sini digunakan untuk mengukur suatu tujuan pembelajaran. Apakah tujuan pembelajaran tersebut sudah tercapai atau belum. Yang mana tujuan pembelajaran sendiri dapat diketahui dari hasil evaluasi yang dilaksanakan guru kepada peserta didik. Dalam proses pelaksanaannya, guru dapat memberikan ulangan harian dan pemberian tugas kepada peserta didik. Tugas guru dalam proses pembelajaran yang kedua yaitu melaksanakan situasi pembelajaran. Situasi atau kondisi belajar sendiri adalah suatu situasi belajar yang dapat menghasilkan perubahan perilaku pada seorang peserta didik. Tugas guru dalam proses pembelajaran yang ketiga yaitu evaluasi. Mengevaluasi program yang telah dilaksanakan. Yang mana evaluasi program sendiri adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan untuk mengetahui pencapaian tujuan di dalam pembelajaran yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tugas guru dalam proses pembelajaran. Yang mana faktor-faktor yang mempengaruhi tugas guru dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, supervisi pengajaran, yang kedua, program penataran, yang ketiga, iklim yang kondusif, yang keempat, fisik dan mental, yang kelima, tingkat pendapatan, dan yang keenam, suasana kerja. Yang mana supervisi pengajaran ialah serangkaian kegiatan yang dapat membantu guru di dalam mengembangkan kemampuannya. Program penataran, untuk memiliki kinerja yang baik, guru dituntut untuk memiliki kemampuan akademik yang memadai. Iklim yang kondusif di sekolah. Iklim yang kondusif di sekolah juga dapat mempengaruhi kinerja guru. Di antaranya, pengelola kelas yang baik yang menunjuk pada pengaturan peserta didik maupun pengaturan fasilitas seperti penerangan kelas, tempat duduk, dan juga media pengajaran. Fisik dan mental. Agar guru memiliki kinerja yang baik, maka harus didukung oleh kondisi fisik dan juga mental yang baik pula. Agar di dalam suatu proses pembelajaran, guru dapat menyampaikan materi dengan baik dan secara maksimal. Tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan guru memang sangat mempengaruhi untuk menunjang cara mengajar guru terhadap peserta didiknya. Ini dikarenakan oleh pendapatan yang cukup atau melebihi, maka akan membuat cara pengajaran atau penyampaian guru semakin bagus dan tidak lagi memikirkan bagaimana caranya untuk mendapatkan penghasilan tambahan di dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang terakhir yaitu suasana kerja. Menjadi guru itu harus bersikap terbuka supaya peserta didik tidak segan atau tidak kaku untuk mengkonsultasikan masalah-masalah yang sedang dihadapinya. Kemudian, guru juga harus kreatif, inovatif, agar peserta didik menjadi lebih giat di dalam mengikuti proses pembelajaran. Dan kemudian yang terakhir adalah guru juga harus memiliki semangat kerja yang tinggi untuk mengajar dan mendidik. Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat kami simpulkan bahwa di dalam suatu proses belajar terdapat faktor yang mempengaruhi prestasi belajar pada peserta didik, yaitu faktor psikologis yang terdiri dari 1. Intelijensi. Taraf intelijensi yang tinggi atau high average superior genius pada seorang siswa akan memudahkan baginya dalam memecahkan suatu masalah-masalah akademis di sekolah. 2. Bakat siswa. Secara umum, bakat atau aptitude adalah kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu minat. Minat adalah ketertarikan secara internal yang mendorong individu untuk melakukan sesuatu atau kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Yang keempat yaitu kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan untuk berpikir alternatif dalam menghadapi suatu masalah, sehingga ia dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang baru dan unik. Kesimpulan selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi sehingga kurang terlaksananya tugas guru di dalam proses pembelajaran yaitu berasal dari guru itu sendiri maupun dari peserta didik. Faktor dari guru itu sendiri yang mempengaruhi seperti fisik dan mental yang kurang baik di waktu proses pembelajaran dan tingkat pendapatan guru yang mempengaruhi kurang fokusnya guru dalam proses pembelajaran serta iklim yang kurang kondusif yang dapat berpengaruh buruk ke dalam proses pembelajaran. Demikian tadi presentasi dari kami. Bila masih banyak kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir qoliyata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.